Arjuna datang ke pemakaman anaknya Novia sekaligus untuk pergi mengancam Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini, Minggu 26 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Saat Jeffrey pulang ke rumahnya, Arjuna tampak berpikir kalau anaknya ini ingin pulang lagi karena nggak betah hidup sendiri. Tapi Jeffrey mengatakan kalau dia pulang ke rumah hanya untuk mengganti baju dan mengatakan kalau anak Novia sudah meninggal dunia. Dan hal ini disebabkan oleh Pak Arjuna. Alih-alih merasa bersalah, Arjuna malah tidak sama sekali merasa kalau kematian anak Novia ini karena ulah dirinya. Jeffrey menjelaskan kalau voice note itulah yang membuat Novia kontraksi hebat, melahirkan dini dan akhirnya membuat kondisi anaknya lemah, kemudian akhirnya meninggal dunia. Tapi Pak Arjuna tidak merasa bersalah sama sekali nih guys. Dia malah menganggap apa yang dia bilang di voice note memang seharusnya dia harus mengatakan kepada Novia sebagai seorang ayah karena ingin yang terbaik nih untuk anaknya. Dan untuk kematian anaknya Novia, menurut Pak Arjuna itu hanyalah takdir dan di luar kuasa dia. Jeffrey sakit hati sekali nih mendengar papanya yang tidak merasa bersalah sama sekali tentang itu. Tak mau memperpanjang obrolan, akhirnya Jeffrey pergi. Di sisi lain, Iksan sangat kaget saat mendengar kabar duka tentang anaknya Hakim dan Novia yang meninggal dunia dari Rizka. Dia juga langsung menyampaikan kabar duka tersebut kepada Pak Reza. Setelah mengganti baju yang akan dia pakai untuk pemakaman Kanaya, Jeffrey masih tak habis pikir dengan sikap papanya. Pak Arjuna ini benar-benar egois dan tidak mengerti dengan situasi saat ini. Apalagi di saat dia tak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Novia sekarang. Dan malah mementingkan keluarganya dibandingkan apapun walaupun orang lain akan menjadi korban. Tentu hal ini akan membuat Jeffrey jadi benar-benar malu dengan sikap papanya yang walaupun banyak uang tapi miskin moral. Di sisi lain, Arjuna juga kesal nih dengan sikap anaknya yang makin kesini semakin berani melawan bahkan membangkang padanya. Dan lagi-lagi yang disalahin Arjuna adalah Novia. Novia yang membawa pengaruh buruk pada Jeffrey yang biasanya nurut, tapi sekarang malah berani melawan orang tuanya sendiri. Dan hal ini membuat Arjuna tidak terima dan malah semakin kesal dengan Novia dan tampaknya dia akan memberikan ancaman baru nih untuk Novia. Parah banget ya guys, Arjuna ini tidak bisa berubah nih sepertinya, tetap menyalahkan orang lain padahal dirinya sendiri yang bersalah. Kemudian Raihan menghubungi Astrid dan melapor kalau Arjuna sudah mulai mencurigai dirinya. Dan dia meminta Astrid untuk melakukan sesuatu agar Raihan tidak diberikan pelajaran oleh Arjuna. Raihan takut dengan ancaman Arjuna. Astrid pun kaget saat tahu Raihan sudah mulai dicurigai oleh Arjuna. Dan dia akan berpikir sejenak bagaimana dia nanti akan melindungi Raihan dan tentunya untuk melindungi Novia juga nih dari Arjuna. Di rumah sakit, Novia dan Hakim tampak memandikan jenazah anaknya. Betapa sedihnya Novia saat memandikan anaknya untuk pertama dan terakhir kalinya. Tak terfikir juga bagi Novia untuk memasangkan baju kepada anaknya namun bajunya dari kain kafan. Orang tua mana yang tahan melihat anaknya pergi lebih dulu ke surga dibandingkan dirinya. Di sisi lain Hakim juga merasa sedih banget nih saat dia belum sempat membelikan baju yang cantik dan lucu untuk Kanaya. Sekarang malah dipakaikan kain kafan nih yang dibalut di tubuh anaknya. Dan Hakim tampak merasa belum ikhlas nih, tapi dia memaksakan untuk ikhlas walaupun sangat berat. Tapi belum dengan Novia nih guys, dia masih sangat terpukul, dia masih ingin menghabiskan waktu di dunia bersama anaknya. Usai memandikan dan memasangkan kain kafan untuk anaknya, Hakim tampak pergi keluar terlebih dahulu. Tidak bareng Novia nih, karena Novia masih ingin berdua dengan anaknya dan menghabiskan waktu untuk terakhir kalinya dengan anaknya. Kemudian Hakim melihat broadcast message dari papanya tentang kabar duka Kanaya.
Disitulah hakim juga tahu kalau nama anaknya yaitu Kanaya Yasmin Putri. Hakim tersenyum karena nama putrinya yang diberikan oleh Novia sangat amatlah cantik. Di sisi lain, saat membaca chat kabar duka dari hakim, Pak Reza dan Ihsan langsung pergi ke pemakaman untuk sekalian melayat. Melihat anaknya yang masih memandang Kanaya yang berbalut dengan kain kafan membuat Bu Esti merasa sangat amat sedih. Dia sangat tahu bagaimana sekarang perasaan Novia. Kehilangan seorang anak tentu membuat Novia sangat amat terpukul. Ditambah lagi masalah sebelumnya yang membuat Novia juga semakin berat nih hidupnya. Yang bisa Mama Esti lakukan hanyalah akan selalu berada di sisinya Novia dalam keadaan apapun. Di sisi lain, Jeffrey kepikiran papanya yang merasa nggak bersalah sedikit pun pada Novia. Namun dia ingin fokus dulu nih ke pemakaman Kanaya karena nggak mau mikirin kejahatan papanya dulu sekarang. Tapi dia janji akan memberikan pelajaran kepada papanya karena Jeffrey sangat tahu persis kalau papanya ini memang salah. Di rumah sakit, semua sudah mengganti pakaian dengan berwarna putih. Jeffrey datang dan disusul oleh Benjamin. Benjamin datang dengan membawa batu nisannya Kanaya. Kemudian Indri langsung mengambil nisan cucunya ini dan betapa kagetnya Indri saat tahu nama cucunya jadi Kanaya Yasmin Putri, bukan Saskia Indri Wijayanti. Benjamin disuruh Bu Indri untuk mengganti nisan cucunya dengan marah-marah. Sontak Indri juga langsung memarahi Jeffrey dan menganggap Jeffrey lah yang semena-mena mengganti nama cucunya. Mendengar Indri yang marah-marahin Jeffrey bikin Novia tampak muak nih guys. Padahal udah dijelasin juga nih sama semua orang, bahkan hakim pun juga udah menjelaskan kalau itu pemberian nama dari Novia. Bahkan hakim pun membiarkan Novia memberikan nama untuk anaknya dan gak protes, tapi Indri tetap saja ngeyel dan malah gak percaya kalau itu adalah pemberian nama dari Novia. Dia tetap menyalahkan Jeffrey. Kemudian Pak Ashraf juga marahin Bu Indri balik nih, karena terlalu memaksakan kehendak. Udah dibilangin tapi gak mau dengar. Malah Indri masih sempat-sempatnya lagi bilang kalau Novia ini tidak menghargai Indri dan keluarganya. Tapi sebenarnya siapa nih yang gak menghargai ya? Ditambah lagi malah bilang kalau Novia ini yang keterlaluan. Padahal Novia lagi benar-benar down nih karena anaknya meninggal. Harusnya Indri ini legowo saja nih untuk menerima. Tapi dia tetap saja berisik dan gak ngertiin Novia. Capek mendengar ocehan Indri, Novia juga membentak mantan mertuanya ini dan menyuruh Indri untuk diam. Mendengar Novia membentaknya, Indri langsung kaget dan terdiam. Semua orang juga kaget nih melihat Novia yang tiba-tiba membentak mantan mertuanya ini. Novia mengatakan kalau Kanaya itu adalah anaknya. Novia adalah ibunya. Dia yang mengandung dan melahirkan dengan penuh perjuangan. Novia udah capek Bu Indri selalu mengusik haknya Novia. Karena percuma meributkan soal nama karena Kanaya tidak akan balik lagi ke dunia dan tidak akan pernah hidup lagi. Gila ya, ini yang dimau Bu Indri. Novia emosi dan marah-marah. Bukannya minta maaf, Indri juga malah pergi karena dibentak sama Novia dan malu diketawain sama orang nih karena mantan menantunya lah yang memarahi dirinya. Dia kemudian malah nangis karena dibentak dan masih aja nih dia berharap kalau harapannya satu-satunya yaitu Kanaya untuk mempersatukan Hakim dan Novia itu udah gak bisa lagi nih. Jadi dia selama ini hanya menginginkan Kanaya hidup ya hanya untuk mempersatukan Novia dan Hakim nih. Emang egois banget ya guys Bu Indri ini. Pak Wijaya aja menyuruh Bu Indri untuk berpikir ulang nih. Bisa jadi cucunya pergi lebih cepat karena memang bebannya terlalu berat. Karena harus menyatukan papa dan mamanya yang memang tidak ditakdirkan oleh Tuhan untuk bersatu lagi. Pak Wijaya meminta istrinya untuk menerima semua itu dengan ikhlas. Kemudian Pak Wijaya memberikan pilihan nih. Apakah Ibu Indri ini mau ikut ke pemakaman atau tidak? Karena Pak Wijaya udah capek juga nih meladeni istrinya yang benar-benar
tidak mengerti dengan situasi dan kondisi saat ini, dan malah berusaha juga untuk tetap membuat Novia dan Hakim rujuk. Kemudian Pak Ashraf menghubungi Pak Ustadz untuk hadir di pemakaman cucunya. Dan Pak Ustadz juga mengucapkan bela sungkawa nih atas meninggalnya anaknya Novia ini. Dan Ustadz Arifin akan menyolatkan dan mendoakan almarhumah anak Novia juga nih nanti. Sesampainya di masjid untuk disolatkan, baik Hakim maupun Bu Indri masih tetap saja sedih nih guys. Terlihat sekali ya, tidak ada wajah yang bahagia nih di sini. Semua orang tampak terpukul karena melihat Novia juga nih. Novia masih saja sedih dan dia tetap memeluk erat anaknya. Anaknya tak lepas dari pelukannya Novia. Kemudian Hakim langsung mengambil anaknya dan meletakkan anaknya di depan syaf. Kemudian anaknya juga langsung disolatkan. Namun sebelum disolatkan, Ustadz Arifin pergi ke Novia dan mengucapkan bela sungkawa kepada Novia nih. Novia tetap masih sedih banget nih guys hatinya. Namun Pak Ustadz Arifin ini meminta Novia untuk bisa lebih tegar dan bisa mengikhlaskan kepergian anaknya ini. Karena kalau tidak ikhlas tentu akan menyulitkan anaknya juga nih di akhirat nanti. Begitupun dengan Jeffrey nih. Jeffrey melihat kalau ada Ustadz Arifin nih di sana. Dan dia selama ini tidak pernah menceritakan tentang Novia ini. Dan kemungkinan besar nanti Ustadz Arifin akan mengetahui wanita yang diceritakan oleh Jeffrey selama ini itu adalah Novia. Di saat disolatkan, Novia benar-benar sangat amat sedih. Dan dia juga langsung flashback nih ke masa lalu saat dia teringat kalau awal dia mengetahui kehamilannya ini dan tahu kalau anak tersebut adalah anaknya Hakim. Teringat bagaimana dia sangat berjuang mempertahankan bayinya. Dia juga masih merasakan bagaimana sakitnya melahirkan dan sedihnya melihat anaknya yang ukurannya sangat kecil dengan kondisi yang harus dirawat secara intensif. Dan yang paling buat Novia terpuruk adalah dia kembali mengingat bagaimana anaknya meninggal dunia di pelukannya Novia. Dan hal ini pastinya tidak akan pernah Novia lupakan hingga Novia nanti meninggal dunia juga. Sedih banget ya guys. Kemudian di sisi lain Tami memberitahu Jonathan kalau anak Novia dimakamkan hari ini. Dan kebetulan sekali Jonathan juga sedang mengedit foto Novia dengan anaknya. Setelah banyak proyek foto keluarga yang pernah Jonathan lakukan, foto Novia dan anaknya inilah yang benar-benar bikin Jonathan sedih. Dan dia langsung berencana untuk pergi ke TPU ikut memakamkan anaknya Novia. Kemudian di rumahnya Kinara memberitahu dia cepat pulang sekolah karena ada anak Miss dari kelas lain yang meninggal dunia. Miranti tampak sangat kaget nih saat tahu anak Novia lah yang meninggal dunia itu. Miranti merasa sangat kasihan sama Novia dan anaknya. Kemudian Miranti jadi pengen tahu nih bagaimana keadaan Novia dan keadaannya sekarang. Miranti merasa ini waktu yang sangat tepat untuk Miranti pergi ke pemakaman sebagai wali murid. Miranti langsung janjian sama Jonathan untuk ikut hadir ke pemakaman tersebut. Saat izin ke Pak Samsul, Miranti mengatakan kalau dia pergi meeting nih, bukan pergi ke pemakaman anaknya Novia. Di sisi lain, Bu Astrid juga tampak bersiap pergi ke pemakaman untuk melayat anaknya Novia yang akan segera dimakamkan. Wajah Novia masih tampak syok nih. Jeffrey tampak berusaha untuk menenangkan Novia. Tapi kenapa ya? Novia ini diam aja nih kepada Jeffrey sekarang. Wah, apakah ini pertanda kalau Novia akan menjauh dari Jeffrey juga? Bu Astrid izin ke suaminya untuk pergi ke pemakaman anaknya Novia yang meninggal dunia. Bu Astrid kaget, suaminya udah tahu nih ternyata tentang anak Novia yang meninggal dunia ini. Dan Arjuna juga bilang kalau Jeffrey hampir nonjok Arjuna gara-gara perempuan itu, yaitu Novia. Pak Arjuna benar-benar gak ada hati nih guys, gak punya perasaan. Sudah jelas-jelas dia ya yang salah, tapi masih aja tidak merasa salah sama sekali.
Kondisi Novia yang lemah membuat dia harus memakai kursi roda ke makam anaknya. Kemudian di sisi lain, Ustadz Arifin kaget nih saat melihat Jeffrey dan Hakim yang sama-sama di dekat Novia. Dan Pak Arifin pun juga langsung mengingat kalau dulu dia pernah mendengarkan Hakim curhat nih, dan dia tidak sadar kalau Hakim itu adalah mantan suaminya Novia. Dan di sisi lain dia juga melihat kalau Jeffrey tampak sangat dekat nih dengan Novia dan sangat perhatian. Dan tentu ini akan membuat Ustadz Arifin jadi tahu banget nih ternyata permasalahan selama ini dari Jeffrey, Hakim, dan Novia. Semua orang hadir untuk berbelasungkawa. Semua orang sayang sama Novia. Semua orang yakin kalau Novia bisa kuat dan akan bisa melewati semua ini. Tapi terlihat sekali nih kalau Novia masih belum sepenuhnya ikhlas melepas kepergian bayi mungilnya untuk pergi selamanya. Di sisi lain, Rizka juga tampak menguatkan Novia. Novia tidak bisa tersenyum sama sekali, wajahnya masih tertunduk lesu karena mengingat anaknya. Dan hingga saat itu dia masih saja memeluk Kanaya dengan erat. Di sisi lain, Umar juga hadir nih guys di acara pemakaman anaknya Novia ini. Yang paling bikin haru yaitu di saat Bu Astrid memeluk Novia dan membuat Jeffrey juga ikutan nangis nih melihat bagaimana sayangnya Bu Astrid pada Novia. Bu Astrid mengatakan kalau bayi Novia sudah berada di surga sekarang dan Novia harus mengikhlaskan dan harus kuat. Bu Astrid pastinya juga merasakan hal yang sama nih guys karena dia pernah kehilangan anaknya juga. Jeffrey dibikin kaget saat melihat mamanya Kinara ternyata juga datang nih untuk pergi melayat ke pemakamannya anak Novia. Melihat Jeffrey yang juga ada di sana membuat Miranti jadi berpikir kalau Jeffrey memang punya hubungan khusus nih dengan Novia. Wah, udah gak sabar banget ya. Kira-kira kelanjutan dari cerita Takdir Cinta Yang Kupilih ini apa nih? Udah gak sabar dong nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.